Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Athananci piyang janya rakheyanang sukaritang. Apabila orang mencintai diri sendiri, maka ia harus menjaga dirinya dengan baik. Pimpinan puja bakti yang saya hormati, ibu bapak, saudara-saudari, pasaka pasika yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini untuk melakukan perbuatan baik, melakukan kebajikan. Dan ketika kita mengarahkan diri untuk berbuat baik, berarti juga kita membuat perlindungan untuk diri kita sendiri. Ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian, kita semua terlahir sebagai manusia karena perbuatan baik yang kita lakukan. Tanpa ada perbuatan baik yang pernah kita lakukan di masa lampau, maka sulit untuk seorang atau makhluk bisa lahir sebagai manusia. Paling tidak modalnya adalah memiliki moralitas atau Pancasila Buddhis yang merupakan aturan dasar sebagai umat Buddha. Ya, karena Sang Buddha juga menyatakan di Dhammapada, Kico manusa pati labo, sungguh sulit lahir sebagai manusia. Tetapi sekarang kita sudah terlahir sebagai manusia. Maka ibu bapak, karena kita sudah terlahir sebagai manusia dan tahu bahwa untuk terlahir sebagai manusia itu sulit, maka bagaimanapun kondisi kita, sebahagia apapun kita, sesusah apapun kita, hendaknya tidak lupa akan pentingnya berbuat baik. Karena ketika ibu bapak berbuat baik, kita semua melakukan kebajikan, berarti meningkatkan kualitas diri kita. Dan tentu cara kita berbuat baik dengan mempraktekkan dhamma. Banyak orang terkadang berpikir bahwa praktek dhamma itu sulit. Apa kok sulit? Karena mereka berpikirnya yang harus tinggi-tinggi. Mungkin ada yang berpikir kalau praktek dhamma tidak atas sila, kayaknya kurang. Walaupun memang sebenarnya kurang. Atau harus menjadi samanera, atau harus menjadi biku, baru bisa praktek dhamma. Tetapi ibu bapak,
Kalau semua orang di sini jadi biku, jadi bikuni, nah siapa yang kasih makan? Nggak ada. Susah juga kita. Maka ibu bapak, ketika ibu bapak berbuat baik walaupun kecil, itulah praktek dhamma. Jadi apapun yang ibu bapak lakukan walaupun itu kecil, ya itulah praktek dhamma. Di antaranya ya menjaga tata tertib di sini misalnya begitu. Mempersiapkan tempat duduk asana untuk para umat yang lain. Misalnya begitu. Menaati aturan di wihara, itu juga berbuat baik. Aturan yang bagaimana? Ya misalnya kalau ke wihara ya pakaian yang sopan, kan begitu. Itu juga menjaga ibu bapak. Ya. Karena kalau ibu bapak misalnya sering berpakaian seksi ke wihara, itu tandanya suka mancing di wihara. Ibu bapak kan tidak mau dipancing toh. Jadi jangan mancing. Mancing apa? Mancing pikiran yang kurang baik orang yang melihat. Bante, pikirannya aja yang jorok. Kan begitu biasanya. Kita harus tahu ibu bapak, loba dosa moha itu muncul kalau ada yang memancingnya. Keserakahan, nafsu seseorang itu muncul juga karena ada yang memancingnya. Jadi kalau sudah tahu tertidur, jangan dipancing-pancing, kan begitu. Nah, itu salah satu caranya. Karena kita memang nih umat Buddha, saya perhatikan terkadang kurang memperhatikan hal demikian. Makanya kalau kita berbuat baik itu, Sang Buddha ajarkan senang atau niat yang senang sebelum melakukan. Kalau kita perhatikan umat ya agama lain, mereka sudah punya niat cetana dari rumah mau datang ke tempat ibadah, sehingga mereka mempersiapkan pakaiannya, ya, pakaian ibadah dan sebagainya. Nah, terkadang kalau kita umat Buddha ke wihara itu ya, pas lewat misalnya gitu. Jadi tidak punya niat dari rumah, ya, karena lewat saja jadi mampir. Nah, itulah maka kita jarang mempersiapkan diri. Nah, ketika kita memperhatikan hal demikian itu juga termasuk praktek dhamma. Apalagi ini bikunya muda-muda di sini ibu bapak. 2 tahun sudah 7 hilang. Jadi kalau orang mengatakan mati 1 tumbuh 1000, ini mati 7 tumbuh pun nggak ada. Jadi ya serba susah ya. Nah, karena ibu bapak sudah tahu ini mati banyak tumbuh nggak ada ya, jangan dipancing-pancing kan begitu. Jadi ibu bapak, apapun yang kita praktekkan ya, walaupun kecil ya, itulah praktek dhamma. Berbuat baik apapun itulah praktek dhamma. Inilah yang terkadang muncul di pikiran ya umat Buddha. Padahal ibu bapak, kalau kita selalu berpikir yang tinggi-tinggi, harus jadi samanera, harus atas sila, jadi biku, ya, hanya menghambat diri kita untuk melaksanakan kebajikan. Kalau jadi umat pun banyak kesempatannya ya, berbuat baik, berbuat kebajikan. Ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, sebagai umat Buddha ya, kita tidak cukup hanya belajar dhamma ya, banyak mengerti teori dhamma ya. Tidak cukup hanya itu saja ya. Perlu kita melaksanakan dhamma ya. Karena ketika kita melaksanakan itu akan membawa manfaat yang lebih besar ya, dari hanya sekadar belajar dhamma. Termasuk apa yang ibu bapak lakukan pada hari ini, termasuk praktek dhamma, ikuti puja bakti, baca parita, ya, bermeditasi.
Ini semua adalah praktek dhamma. Karena kita lahir sebagai manusia ini sudah sulit, jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup kita. Apalagi kita sudah lahir sebagai manusia lalu memiliki kesempatan mengetahui dhamma, mendengarkan dhamma, memiliki keyakinan kepada dhamma. Ini adalah kesempatan yang baik. Karena walaupun kita sudah terlahir sebagai manusia, kita juga belum tentu mau belajar dhamma, praktek dhamma. Belum tentu ada kondisi juga kita bisa mengenal dhamma. Namun terkadang walaupun ada kondisi pun, kitanya belum tentu mau. Maka banyak orang yang tahu wihara, tahu dirinya Buddhis, tapi tidak tertarik belajar dhamma. Tertariknya apa? Kalau cung cep saja. Habis cung cep ya pulang kan begitu. Tidak tertarik belajar dhamma. Padahal ibu bapak, Sang Buddha menyatakan, Kicang sadama sawanang, sulit mendengarkan ajaran benar. Coba kita perhatikan di dunia ini, di Indonesia ini. Dari sekian banyak penduduk Indonesia, agama Buddha kan sedikit. Sedikit. Jadi jangan heran ibu bapak, kok agama Buddha kok umatnya sedikit. Karena Sang Buddha menyatakan bahwa Kicang sadama sawanang, sulit untuk mendengarkan ajaran benar, mendengarkan dhamma. Karena kalau kondisinya tidak ada, kita juga kurang kebajikannya, belum tentu memiliki keyakinan. Kalau mendengarkan saja sulit, apalagi memiliki keyakinan. Nah, kita sekarang ini sudah menjadi manusia. Ada nggak yang merasa dirinya bukan manusia di sini? Ada tidak ibu bapak? Nggak ada. Siapa tahu kan naga kan begitu ya. Naga taksaka. Kita semua di sini sudah lahir sebagai manusia. Kita juga sudah mengenal dhamma. Maka kita hendaknya memampatkan hidup kita dengan baik. Hidup sesuai dengan dhamma. Nah, ibu bapak, di dalam Anguttara Nikaya, Dhammonata Sutta, Sang Buddha memberi perumpamaan mengenai jenis-jenis manusia. Jadi dikelompokkan ada 4 jenis yang diumpamakan seperti dari gelap menuju gelap. Yang kedua, gelap menuju terang. Yang ketiga, terang menuju gelap. Dan yang terakhir adalah terang menuju terang. Dijelaskan di sutta tersebut, apa maksud dari gelap menuju gelap? Ada orang di dunia ini yang terlahir tidak menguntungkan. Hidupnya serba kekurangan, serba susah. Tinggal di lingkungan yang tidak sesuai, miskin, penampilannya juga tidak menarik, atau mungkin juga berpenyakitan, tidak berpendidikan, tidak memiliki keahlian. Sudah hidup seperti ini, dia juga terlibat hal-hal yang kurang baik melalui pikiran, ucapan maupun tindakannya. Maka setelah meninggal orang seperti ini, dia akan terlahir di alam yang menderita. Lahir di kondisi yang tidak menguntungkan. Payoga dipati, kondisi yang tidak menguntungkan. Sudah begitu, tidak mau melakukan hal yang baik. Ini diumpamakan seperti dari gelap menuju gelap.
Kemudian yang kedua, Ibu Bapak, dari gelap menuju terang. Ya. Sama seperti yang pertama, kondisinya. Ya. Lahir di kondisi yang tidak menguntungkan. Ya. Payoga dipati. Ya. Hidup serba kekurangan. Ya. Lingkungan yang tidak sesuai, ya, tidak berpendidikan, tidak memiliki keahlian, ya, skill, penyakitan mungkin juga, ya, penampilannya juga tidak menarik. Tetapi ya, ia berusaha untuk selalu berbuat baik melalui pikiran, ucapan, dan tindakannya. Maka orang seperti ini karena perbuatan baiknya, ia akan terkondisi lahir di alam yang berbahagia. Dari kondisi yang tidak baik, merubah dirinya menjadi kondisi yang baik. Dari gelap menuju terang. Sedangkan yang ketiga, Ibu Bapak, terang menuju gelap. Mungkinan kita di sini banyak yang ketiga ini. Kondisinya baik, sehat, jasmani, rohani, hidup cukup, ya. Walaupun tidak kaya-kaya amat, tapi cukup lah. Ya. Apalagi kalau berkedudukan, ya. Memiliki jabatan tinggi, ya. Terpandang lagi. Ya. Itu kan kondisi yang menguntungkan. Ya. Memiliki keahlian, tetapi ketika hidup di dunia ini dia tidak memanfaatkan hidupnya dengan baik, terlibat hal-hal yang kurang baik, melakukan hal yang buruk melalui pikiran, ucapan, dan tindakannya. Maka orang seperti ini, Ibu Bapak, kita melihatnya bahagia di dunia ini, tetapi karena perbuatan yang ia lakukan mengkondisikan dirinya terlahir di alam menderita, kondisi yang gelap. Sedangkan perumpamaan yang terakhir adalah dari terang menuju terang. Ya, sama seperti ketiga, ya, hidupnya berkecukupan. Ya, ekonominya baik, berpendidikan, penampilan juga menarik, sehat jasmani rohani. Dia juga ya, memanfaatkan hidupnya dengan baik. Ya. Berbuat baik melalui pikiran, ucapan, dan tindakannya. Maka orang yang seperti tipe keempat ini, ya, selain bahagia di dunia ini, juga bahagia di dunia selanjutnya. Ya. Maka kalau kita sekarang ini, Ibu Bapak, ya, hidupnya mudah, ya, sehat jasmani rohani, ya, mengenal dhamma, lalu memanfaatkan hidup kita dengan baik, belajar dhamma, praktek dhamma, maka kita seperti tipe keempat ini. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, mengapa ada orang seperti tipe pertama, ya, dari gelap menuju gelap? Kita bisa lihat orang di pinggiran sungai, tinggalnya di bantaran kali, rumahnya di daerah kumuh, ya, serba kekurangan, hidup juga susah. Ya. Kita hidup di dunia ini tidak lepas dari perbuatan kita di masa lampau, Ibu Bapak. Orang bisa terlahir di kondisi yang demikian, itu karena juga perbuatannya di masa lampau, ya, yang tidak suka memberi, ya, tidak suka berbagi, ya. Tetapi karena tidak mengerti hukum sebab akibat, ya, ditambah tuntutan hidup, ya, apalagi kalau hidup di kota, ya, serba mahal. Maka ini mendorongnya untuk melakukan hal yang tidak baik. Entah itu mencuri, merampok, menipu, dan sebagainya.
Maka orang-orang seperti ini, Ibu Bapak, ya, hanya akan mengkondisikan dirinya ya, tambah menderita, tambah lahir di alam yang berbahagia, alam menderita. Ya. Maka di dalam Dhammapada itu, Ibu Bapak, ya, kalau Ibu Bapak membaca, dijelaskan bahwa kalau kita jadi biku, ya, ini untuk biku, tetapi sebenarnya Dhammapada ini bisa untuk umat. Hidupnya tidak benar, lalu makan dana dari umat. Ya. Sang Buddha mengatakan lebih baik menelan bola besi. Mengapa, Ibu Bapak? Karena kalau hidup kita tidak baik di dunia ini, menipu orang, kita memang bahagia kelihatannya, tetapi penderitaannya kita bawa sampai kehidupan yang akan datang. Tetapi kalau Ibu Bapak, walaupun hidup menderita, namun terlalu pegang teguh kebajikan, seperti tipe kedua, walaupun kondisinya kurang menguntungkan, hidup serba susah, tetapi tidak sampai melanggar moralitas, membunuh makhluk hidup, mencuri, berzina, berbohong, mabuk-mabukan. Maka Ibu Bapak, walaupun kita hidup di dunia ini menderita, tapi penderitaannya tidak kita bawa sampai kehidupan yang akan datang. Itulah mengapa Sang Buddha mengatakan lebih baik menelan bola besi. Kalau kita menelan bola besi kan mati, Ibu, ya. Mati kita, ya. Menderita, tetapi penderitaan kita tidak sampai ke kehidupan selanjutnya. Penderitaan yang kita alami ya kalau sudah mati ya sudah di situ. Ya. Tetapi berbeda kalau kita selalu berbuat buruk. Selain menderita di kehidupan ini, juga menderita di kehidupan yang akan datang. Ya. Maka Ibu Bapak, kalau kondisi kita kurang menguntungkan, ya, hendaknya kita tidak lupa ya, untuk selalu berbuat baik. Ya. Apalagi ini masa katina, Ibu Bapak. Ya. Ini masih di masa katina. Banyak orang berpandangan, wah saya kan nggak punya apa-apa, Bante. Ya. Apa yang mau saya danakan? Ya. Atau mungkin karena saya menyinggung dana, lalu Ibu Bapak berpikir, Bante ini kok dana mulu. Mau nyari dana mulu. Tidak, Ibu Bapak. Ya. Justru ketika Ibu Bapak mengerti bahwa pentingnya berbuat baik, ya, Ibu Bapak berarti membuat kondisi untuk hidup Ibu Bapak bisa berubah. Ya. Jadi ketika kita tidak memiliki apa-apa, ya, hidup serba susah, justru itulah kita hendaknya memiliki semangat untuk selalu berbagi. Ya. Bukan menunggu punya baru mau berbagi. Menunggu kaya baru mau berbagi. Ya. Salah itu pengertiannya. Tetapi kalau kita sadar, mengerti bahwa kondisi saya ini ya, tidak menguntungkan, serba kekurangan. Bisa jadi saya di masa lampau tidak suka memberi. Maka saya harus sering memberi apapun yang bisa saya berikan. Ya. Tenaga, pemikiran. Ya. Di sini kalau ada acara itu butuh panitia, itu butuh orang banyak. Ya. Bisa mendaftarkan diri ya, sebagai relawan membantu. Ya. Paling tidak dari pegang bowl itu kan lumayan tuh. Ya. Ya. Megangin bowlnya Bante untuk blessing itu. Nah. Atau kalau pindah patah ya bawa karung misalnya, ngambilin hasil pindah patahnya para biku, kan lumayan berdana tenaga. Walaupun tidak punya barang yang diberikan. Coba Ibu Bapak kalau membaca riwayat murid Sang Buddha, Mahakasapa. Kalau Ibu Bapak pernah membaca cerita Bante Mahakasapa, ya, biku yang terkenal keras latihannya, yang mencetuskan tentang dutangga, ya, praktek dutangga. Bante Mahakasapa, Ibu Bapak, kalau berdana, kalau pindah patah, ya, mohon maaf, kalau pindah patah, jarang melewati rumah orang kaya. Justru kalau Bante Mahakasapa pindah patah,
mencari daerah-daerah yang miskin-miskin, melewati rumah-rumah orang yang tidak mampu. Kenapa demikian? Karena Bante Mahakasapa ingin memberi kesempatan kepada orang-orang yang tidak mampu ini mau merubah hidupnya. Karena ketika orang yang tidak mampu ini berdana kepada Bante Mahakasapa, mendanakan sebagian miliknya, maka ketika dia berbuat itu, berarti juga dia membuat kondisi hidupnya di masa akan datang untuk menjadi lebih baik. Karena mengapa? Karena kalau melewati rumah orang kaya, mereka sudah kaya. Kalau berdana lagi, tambah kaya. Kalau yang miskin, kalau berdana, nah, hidupnya bisa berubah di masa yang akan datang. Tapi kalau sudah miskin, pikirannya sempit, tidak mau memberi, walaupun tenaga, pemikiran, nah ini yang susah. Ya, dari gelap menuju gelap. Ya. Apalagi kalau ibu bapak yang sudah punya. Maka tadi di Dhammapada saya mengatakan, apabila orang mencintai diri sendiri, maka ia harus menjaga dirinya dengan baik. Menjaga di sini ibu bapak bukan berarti tiap hari dirawat terus ya. Kukunya kalau patah dikit dilihatin, apalagi perempuan yang dicat lah dan sebagainya. Ya. Bukan seperti itu maksudnya Sang Buddha di sini. Tetapi di sini kita menjaga diri kita dengan baik adalah menjaga diri dari hal-hal yang buruk. Menjaga diri dari hal-hal yang membawa penderitaan. Maka kalau kita mencintai diri kita, hendaknya kita jangan melibatkan diri pada hal-hal yang membawa penderitaan untuk diri kita di masa akan datang. Jangan melibatkan diri pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tetapi kalau kita benar-benar mencintai diri kita, hendaknya kita melakukan hal yang bermanfaat, hal yang baik. Sehingga perbuatan baik yang kita lakukan mengkondisikan kita lahir di alam yang berbahagia. Jadi itu maksudnya ya. Perumpamaan yang pertama dan kedua. Dari gelap menuju gelap dan gelap menuju terang. Jadi walaupun gelap, walaupun kondisinya gelap, tapi kalau pegang teguh kebaikan ya akan mengkondisikan dirinya lahir di alam yang berbahagia. Ya. Walaupun mungkin tidak mengerti dhamma, ibu bapak. Ya. Kita lihat kan banyak orang di dunia ini tidak mengerti dhamma, tapi mau memberi. Ya. Mereka walaupun tidak mengerti dhamma, tidak mengerti hukum karma, tidak percaya kelahiran kembali, banyak juga orang mau memberi. Ya. Karena tahu bahwa berbuat baik hasilnya baik. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, ibu bapak, kenapa juga ada orang di dunia ini, walaupun kondisinya baik, kaya raya, berkedudukan, ya, terpandang, ya, tapi malah terlibat hal-hal yang tidak baik. Ya. Ini juga karena tidak mengerti ibu bapak, bahwa apa yang dia miliki, apa yang bisa ia nikmati di kehidupan ini, karena perbuatan baik di masa lampaunya. Ya. Maka sangat penting kita belajar dhamma ini ibu bapak. Ya. Sehingga kita bisa praktek dhamma dengan benar. Ya. Kalau ibu bapak tidak mengerti, wah, mumpung saya hidup serba ada, nah hidupnya poya-poya. Ya. Lupa untuk melakukan hal yang bermanfaat, hal yang baik. Ya. Kalau kita hidup di dunia ini, ya, serba punya, ya, berkecukupan, sehat jasmani, sehat fisik, ya. Memiliki keelokan, tetapi kita terlibat hal-hal yang tidak baik, ya. Maka kita seperti makan makanan sisa, ya. Hanya menikmati sisa-sisa kebajikan di masa lampau kita, ya. Apalagi kalau keserakahan, kebenciannya besar, ya. Maka tidak heran ibu bapak, ya, banyak orang di dunia ini, di negara kita, sudah kaya, punya jabatan, tetapi karena keserakahannya yang tidak bisa dibendung, masih saja korupsi, menipu, ya, pencucian uang dan sebagainya.
Karena memang tidak pernah kita dengar orang yang tinggal di bantaran sungai itu korupsi di berita ya. Rata-rata kan orang kaya yang korupsi itu. Ya. Sudah punya mobil, punya rumah bagus. Ya. Tentu hal-hal yang seperti ini ya mengkondisikan mereka ya, terlahir dalam menderita ibu bapak. Ya. Sudah kondisinya baik, tetapi malah tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya. Maka banyak orang di negara kita ini yang masuk penjara itu ya, orang-orang yang punya juga. Ya. Punya materi juga punya keserakahan yang besar. Sehingga apa yang mereka lakukan selain merugikan diri sendiri juga merugikan masyarakat dan negara. Selain itu ibu bapak, ketika seseorang memiliki materi, kedudukan, jabatan, fisik yang baik, cantik, tampan, namun tidak dimanfaatkan dengan baik, melakukan hal yang buruk, punya uang dipakai untuk poya-poya, senang-senang. Kalau laki-laki main perempuan, kalau perempuan main laki-laki, biar adil ibu bapak. Maka secara tidak langsung orang-orang seperti ini ibu bapak hanya mengkondisikan apa yang mereka miliki cepat habis, mengkondisikan keruntuhan pada diri sendiri. Tentu kalau orang seperti ini masalah dalam rumah tangga pun tidak bisa dihindari. Maka ibu bapak hendaknya kita berusaha menjadi orang yang keempat. Kalau kondisinya terang di dunia ini, ya seperti yang kita lakukan pada hari ini, kita sehat, ya jasmaninya walaupun tidak ganteng-ganteng amat, karena amat memang tidak ganteng kan ya, tidak cantik-cantik amat, tetapi mau melakukan hal yang bermanfaat, mau melakukan hal yang baik, maka pada saat itu kita mengkondisikan diri kita itu terlahir di alam yang berbahagia, alam yang terang, bukan mengkondisikan diri kita lahir di alam yang menderita. Jadi ibu bapak, kalau kita ingin berbuat baik, kita harus yakinkan diri kita. Yang terpenting itu adalah niat kita. Jadi jangan pikirkan pandangan orang lain terhadap kita. Yang terpenting itu niat kita. Kalau ibu bapak hanya memikirkan, nanti kalau orang bilang begini bagaimana? Nanti kalau dilihatin orang, dicela orang, nggak jadi berbuat baik. Tetapi yang penting niat kita. Karena tujuan kita berbuat baik untuk mengembangkan sifat-sifat baik di dalam diri kita. Jangan sampai kalau kita berbuat baik, ingin dilihat orang, biar terkenal dan dikenal, biar dipuji. Tetapi lakukanlah kebajikan itu untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kalau hal seperti itu tanpa kita minta pun, kalau kita baik sama orang, kalau kita dermawan dimanapun, tanpa kita minta, orang juga akan mengatakan kita baik. Orang juga akan mengenal kita. Coba lihat orang-orang yang baik. Walaupun banyak orang yang tidak dia kenal, tapi banyak orang yang mengenal dia. Kenapa demikian? Karena kebajikan. Ibu bapak pernah ketemu Sang Buddha? Siapa yang pernah ketemu Sang Buddha? Kalau lihat patung Buddha, sering. Kenapa kita mau mengikuti ajaran Sang Buddha? Kenapa kita tetap mengenang Sang Buddha? Waisak kita peringati tiap tahun. Karena kebajikan yang beliau lakukan. Demikian pula dengan para biku. Setiap ceramah mungkin diceritakan Bante Ananda. Walaupun Bante Ananda belum tentu kenal kita. Orang muda Parinibbana. Tapi karena kebajikannya,
orang mengenang tanpa diminta, tanpa diharapkan. Kayak ibu bapak, ya. Kalau kita mencintai diri kita, ya, hendaknya kita memperlakukan diri kita dengan baik. Ya. Kalau saya tanya ibu bapak di sini, ya, siapa yang paling mencintai diri ibu bapak? Hah? Siapa? Diri kita sendiri. Pasangan saya Bante. Nah, karena begitu ya. Iya, kapan masih cantik, udah tua, udah reot, apalagi sakit-sakitan, belum tentu mau diurus seperti kita mengurus diri kita sendiri. Karena memang diri kita yang paling mencintai diri kita, maka hendaknya kita memperlakukan diri kita dengan baik. Nah, dari 4 perumpamaan ini, ya, gelap menuju gelap, gelap menuju terang, ya, terang menuju gelap, dan terang menuju terang. Kondisi yang tidak baik, kondisi yang tidak baik malah mengarahkan diri menjadi kurang baik. Ya. Kondisi yang tidak baik tapi tetap melakukan kebajikan. Kondisi yang baik tetapi tidak digunakan dengan baik. Dan kondisi yang baik, ya, dimanfaatkan dengan baik. Kita ini termasuk yang mana dari 4 ini? Ya ibu bapak ya pikirkan sendiri jawabannya. Saya ini termasuk yang mana? Ya, hanya diri sendiri yang tahu. Ya. Tetapi setelah kita mengetahui bahwa di dunia ini ada beberapa jenis manusia, ya, kondisinya juga demikian. Ya. Hendaknya ya kita berusaha menjadi seperti tipe kedua dan keempat. Kondisi saya kurang menguntungkan, ya, kurang baik. Ya kita berusaha meningkatkan kualitas diri kita, melakukan hal yang baik, melakukan kebajikan dimanapun, kapanpun. Ya. Apalagi kalau kondisi kita, ya, menguntungkan, berusaha menjadi seperti yang keempat. Jangan sampai sebaliknya ibu bapak. Ya. Jangan sampai sebaliknya. Ya. Jadi kalau kita tidak mengerti dhamma, ya, bisa berpikir sebaliknya. Ya. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa setelah kematian selesai sudah. Ya. Tidak ada kelanjutan lagi. Ya. Tapi kalau kita mengerti dhamma, ya, bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita nikmati, apapun yang kita rasakan sekarang ini, ya, itu karena perbuatan kita di masa lampau, perbuatan kita di hari sebelumnya. Ya. Maka kita akan berusaha merubah hidup kita menjadi lebih baik. Ya. Tapi Bante, saya sudah berbuat baik, kok buahnya kok nggak matang-matang. Banyak orang begitu, ya, nggak sabaran, ya. Pengennya sekarang nanam langsung berbuah, begitu ya. Seperti ibu bapak kalau nanam mangga, apa langsung panen? Bisa Bante, kalau nanamnya udah pohonnya udah gede, udah berbuah, gitu ya. Tanam langsung udah buah. Seperti kita menanam pohon mangga, ya. Kita nanam juga perlu waktu, butuh proses. Itu pun juga kebajikan kita dipengaruhi oleh banyak hal. Moralitas juga memengaruhi cepat lambatnya kebajikan itu. Niat kita juga memengaruhi. Maka kalau kama berdasarkan waktu itu ibu bapak, ya, ada perbuatan baik yang kita lakukan, berbuahnya di kehidupan ini juga. Ya. Sekarang kita berbuat, berbuahnya di kehidupan ini. Tapi juga ada perbuatan baik yang kita lakukan, berbuahnya di kehidupan yang akan datang, tidak berbuah di kehidupan ini. Yang ketiga, kita berbuat baik, tidak berbuah di kehidupan yang akan datang maupun kehidupan ini, tapi berbuahnya di kehidupan nanti-nantinya. 2 atau 3 kali kehidupan dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah tidak berbuah. Ausikama. Nah. Maka ibu bapak, ya, ketika kita berbuat baiknya lakukan saja, ya, lakukan saja. Ya. Kapan berbuahnya jangan dipikirin, ya. Jangan dipikirin. Sama seperti saya kasih contoh kalau ibu bapak, ini mangga lagi ini ya, mangga lagi.
Bukan berarti saya minta mangga sama ibu bapak ini. Kalau ibu bapak punya mangga di rumah, ya, punya pohon mangga. Biasanya kalau pohon mangga mau berbuah tandanya bagaimana? Berbunga, atau ya. Sekarang kalau ibu bapak mangganya dilihatin terus, bunga mangganya dilihatin terus, ya, rasanya lama atau sebentar? Lama kok, nih kok bunga kok nggak jadi buah-buah. Nanti sudah berbuah muncul kecil, dilihatin tiap hari, besarnya akan terasa lama. Kok nggak gede-gede nih buah mangga? Ya. Kalau ibu bapak nggak percaya, praktekkan saja di rumah. Tiap hari lihatin aja mangganya. Kalau sudah gede, dilihatin terus kok nggak matang-matang, malah lama. Kalau ibu bapak tidak sabar, ya, belum matang sudah dipetik, ya jadi rujak. Tetapi kalau ibu bapak sekarang punya mangga, ketika berbunga, tahu berbunga. Nah, lalu ibu bapak aktivitas seperti biasa, ya menyiram, merawat, ya kerja dan sebagainya. Tidak terasa, tahu-tahu sudah besar, tahu-tahu sudah matang. Ya. Maka ibu bapak ketika kita melakukan kebajikan, lakukan saja. Ya. Karena ketika kita melakukan kebajikan, ya, berarti kita juga berusaha, ya, menjaga diri kita, memperlakukan diri kita dengan baik. Ya. Maka ada ungkapan di Dhammapada itu, atahi atano nato. Ya. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Bagaimana cara kita melindungi diri kita? Ya, dengan berbuat baik, dengan melakukan kebajikan. Ya. Maka seperti di Manggala Sutta itu dijelaskan, ya, kalau kita mempraktekkan isi dari Manggala Sutta, kemanapun pergi, dimanapun, ya, akan terlindungi. Apa yang melindungi? Ya kebajikannya, perbuatan baiknya, ya, bukan jimatnya. Ya. Mungkin cincin banyak, jimat gitu ya. Bawa kamar mandi malah tinggalan. Ya. Tetapi dimanapun kita, ya, ketika kita berbuat baik, melakukan kebajikan, ya, berarti membuat pelindungan untuk diri kita. Ya. Maka kalau kita mencintai diri kita, hendaknya kita berusaha melakukan hal yang baik, hal yang bermanfaat, ya, menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini, ya, menambah semangat ibu bapak untuk selalu berbuat baik, kapanpun, dimanapun, ya, dengan tujuan meningkatkan kualitas batin kita, ya, agar kita menjadi lebih baik lagi, ya, sehingga kita menjadi umat Buddha yang benar-benar, ya, umat Buddha. Ya. Karena kalau kita umat Buddha, ya, tidak pernah praktek Dhamma, ya, maka yang masuk surga hanya KTP saja, orangnya lahir di alam menderita. Maka ibu bapak, kalau ingin lahir di alam berbahagia, ya, berusahalah untuk melakukan kebajikan, belajar Dhamma, praktek Dhamma. Semoga ibu bapak selalu berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, sabbi sata bhavantu sukhitata.